Halo semuanya. Oke, hari ini kita bakal ngebedah materi yang super menarik soal fondasi utama pendidikan anak usia dini, khususnya buat anak TK. Kita nggak cuma ngomongin teori akademis yang kaku loh, tapi kita bakal menyelam langsung ke pilar-pilar penting yang ngebentuk anak secara utuh, mulai dari emosi, sosial, sampai karakter mereka. Jadi siap-siap ya, karena pembahasan kita kali ini benar-benar bisa mengubah cara pandang kita soal gimana sih anak-anak itu sebenarnya belajar. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, saya mau nanya dulu nih, menurut Anda apa sih yang sebenarnya nentuin kesuksesan seorang anak di masa depan? Apakah cuma soal seberapa cepat mereka bisa baca tulis dan ngitung? Atau jangan-jangan ada sesuatu yang jauh lebih dalam? Misalnya, gimana cara mereka ngadepin tantrum pas lagi di tengah supermarket? Atau gimana reaksi mereka waktu kecewa karena nggak dibeliin mainan? Menarik kan? Kalau kita merujuk pada konsep Daniel Goleman dari literatur yang kita bahas ini, jawabannya cukup mengejutkan. Ternyata, kesuksesan itu nggak cuma dipengaruhi oleh IQ atau kecerdasan intelektual aja. Kecerdasan emosional alias EQ justru punya peran yang sama besarnya, atau bahkan bisa lebih. EQ inilah yang ngebantu anak-anak ngenalin perasaan mereka sendiri, paham sama perasaan orang lain, dan pastinya ngebantu mereka ngatur perilaku sosial jauh lebih baik daripada kalau cuma ngandelin otak aja. Oke, langsung aja kita mulai ya. Hari ini kita bakal fokus ke 4 poin utama. Pertama, kita bahas fondasi emosional. Kedua, gimana membangun keterampilan sosial. Ketiga, soal pembentukan karakter. Dan yang terakhir, kita bakal ngebungkus semuanya lewat pendekatan holistik. Sip, kita masuk ke poin pertama, fondasi kecerdasan emosional. Ini adalah titik awal di mana anak belajar ngenalin perasaannya sendiri. Buat anak selevel TK, target perkembangannya itu sangat jelas. Kita pengen mereka bisa ngenalin berbagai macam emosi, dari yang lagi heboh seneng banget, sampai yang lagi sedih dan nangis. Kita mau mereka bisa ngekspresiin perasaan secara wajar, bisa ngendaliin diri, makin pede, dan mulai nunjukin empati. Tapi ingat, karena dunia anak itu dunia bermain, semua target ini harus disampaikan lewat aktivitas yang menyenangkan dan pastinya sesuai sama tahap perkembangan mereka ya. Terus, gimana dong cara ngajarinnya? Ya pastinya harus seru. Guru bisa pakai metode bercerita buat ngenalin berbagai emosi. Terus bisa juga lewat nyanyian. Percaya deh, musik dan lagu itu ampuh banget buat ngebantu anak ngekspresiin suasana hati dan bisa nurunin ketegangan emosional mereka secara drastis. Nggak lupa juga sama pembiasaan harian, contohnya rutinitas ngucapin salam tiap pagi. Itu kelihatannya simple, tapi ngebantu banget buat menstabilkan mood anak secara konsisten loh. Nah, perhatiin deh betapa briliannya metode bermain peran ini. Di materi kita disebutin, bermain dokter pasien ngebantu anak memahami perasaan orang lain. Terdengar sederhana banget ya, tapi di balik permainan yang mungkin sering kita anggap remeh ini, anak-anak tuh sebenarnya lagi praktekin empati yang super mendalam. Mereka seolah masuk ke posisi orang lain, ngerasain empati, dan belajar merespon emosi di luar diri mereka sendiri. Luar biasa kan? Sekarang kita geser ke pilar kedua ya, yaitu membangun keterampilan sosial dan interaksi. Kalau tadi anak udah mulai paham sama emosi dirinya sendiri, sekarang saatnya mereka belajar gimana caranya bergaul di luar lingkungan keluarga inti. Targetnya tuh kayak gini, anak mulai berinteraksi sama teman sebaya dan guru, bisa kerja kelompok, mau berbagi, ngikutin aturan-aturan simple, dan pastinya saling menghargai. Materi kita ngingetin banget nih, anak gak bakal dapat skill sosial kalau cuma disuruh duduk diam di kelas. Mereka harus benar-benar terjun langsung, berinteraksi, dan belajar toleransi di kehidupan nyata. Biar interaksi langsung itu bisa kejadian, metodenya harus macam-macam. Misalnya main kelompok kayak nyusun balok bareng-bareng. Ini otomatis bikin anak-anak mau nggak mau bagi tugas secara alami kan? Terus bisa lewat diskusi santai di mana guru mancing anak buat berani cerita pengalaman sehari-hari mereka. Atau kegiatan kooperatif lainnya. Dan semuanya itu dibungkus pakai pembelajaran berbasis tema yang emang deket banget sama dunia nyata mereka sehari-hari. Dan ini ngasih gambaran yang pas banget. Coba bayangin kegiatan kayak bersihin kelas bareng-bareng atau bikin karya seni kelompok. Ini tuh bukan semata-mata biar kelasnya jadi kinclong atau lukisannya jadi bagus sempurna. Bukan, poin utamanya ada di prosesnya. Lewat tujuan bersama yang mungkin di awal kelihatan berantakan, anak-anak secara organik belajar soal toleransi, berbagi ruang bareng teman, dan pastinya ngebangun kerjasama tim yang positif. Nah, itu tadi soal sosial. Sekarang kita lanjut ke pilar ketiga, pembentukan karakter sejak usia dini. Kalau fondasi emosi itu ngomongin perasaan, dan sosial ngomongin interaksi, nah karakter ini adalah langkah gimana kita ngubah perilaku-perilaku positif tadi jadi kebiasaan harian yang otomatis.
kejujuran, kedisiplinan, kemandirian, sopan santun, sampai peduli lingkungan, ini semua adalah nilai intinya. Tapi ingat, sumber kita negesin kalau karakter itu nggak bisa diajarin cuma sekali dua kali aja. Harus ada penguatan yang terus-menerus. Itu satu-satunya cara biar nilai-nilai ini bener-bener nempel seumur hidup. Coba perhatiin poin penting ini. Pembiasaan adalah metode yang paling efektif dalam pendidikan karakter. Emang sih bacain buku cerita atau dongeng moral itu bagus banget buat ngasih pemahaman awal. Tapi pengulangan setiap hari alias pembiasaan itulah yang sebenarnya jadi mesin penggerak sejati buat ngebentuk karakter internal anak secara nyata. Biar lebih kebayang, kita ambil contoh konkretnya. Berdoa sebelum mulai kegiatan, ngerapiin mainan lagi habis dipakai, atau sekedar buang sampah pada tempatnya. Tindakan-tindakan fisik yang super simple ini, kalau diulang terus setiap hari, bakal numbuhin rasa hormat, tanggung jawab atas barang mereka sendiri, dan disiplin diri, tanpa anak merasa kayak lagi diceramahin teori-teori yang berat. Terus, biar pembiasaan ini sukses, kita butuh dua pendekatan yang jalan barengan. Di satu sisi ada penguatan spontan, kayak ngasih tos atau pujian langsung pas anak berhasil nahan emosi, atau inisiatif ngebantu temennya. Tapi di sisi lain, nilai-nilai ini juga wajib banget dimasukin secara formal ke dalam rencana harian atau program semester dari sekolah. Jadi, pendidikan karakter itu jalan di momen-momen spontan yang natural, tapi juga didukung lewat kurikulum yang udah direncanain matang-matang. Akhirnya, kita sampai di bagian kesimpulan, pendekatan holistik yang terpadu. Nah, yang paling menarik dari penjelasan ini tuh ada di sini. Dari tadi kan kita mecah-mecah perkembangan anak jadi emosi, sosial, dan karakter. Tapi kalau kita perhatiin, ada benang merahnya. Pembiasaan dan keteladanan itu melintasi semua aspek tadi loh. Di aspek emosi, pembiasaannya bisa lewat ngucap salam buat bikin mood lebih stabil. Di ranah sosial, bisa lewat budaya antre. Dan di ranah karakter, lewat ngerapiin mainan. Jadi kelihatan banget kan, alat yang dipakai sama guru tuh benar-benar universal dan saling nyambung satu sama lain. Jadi intinya, inilah yang kita sebut sebagai perkembangan holistik. Perkembangan yang optimal itu butuh banget pembelajaran terpadu yang nyambung sama tema dan fokus utamanya pasti bermain. Belajar di usia dini itu nggak bisa kaku dan dipisah-pisah kayak di pendidikan tingkat lanjut. Semuanya harus mengalir, menyatu sama keseharian anak-anak, dan pastinya seru banget buat mereka lakuin. Dan tentu aja, di tengah semua kerangka ini peran pendidik itu nggak tergantikan. Seperti yang ditegasin di materi kita, guru berperan sebagai fasilitator dan teladan. Tanggung jawab ini memang gede banget, karena keteladanan, gimana guru atau orang tua nahan emosi, ngomong yang sopan, dan tetap sabar, itu justru jadi metode pengajaran yang paling nyata. Anak-anak tuh jago banget melihat, merekam, dan akhirnya meniru. Sikap kita sehari-hari adalah buku pelajaran terbaik buat mereka. Sebagai penutup sesi bedah materi kita, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat direnungin. Sebagai pendidik atau mungkin orang tua, gimana sih Anda bakal pakai rutinitas sehari-hari Anda sebagai alat mengajar yang paling kuat mulai hari ini? Ingat ya, anak-anak itu menyerap segalanya. Dari emosi kita, cara kita bergaul, sampai karakter yang kita tunjukin tiap harinya. Semoga pembahasan kita hari ini ngasih insight dan inspirasi baru buat Anda semua. Terima kasih banget udah nemenin dengan antusias, selamat mencoba dipraktikan, dan sampai jumpa di pembahasan menarik kita selanjutnya.